Loh, nenek kok di luar? Anginnya kenceng loh, nanti masuk angin. Sudah pulang, Tondo? Sudah. Sini, duduk sini, nenek mau cerita. Oh, ada apa? Mau cerita apa? Sini. Dah, cuci tangan dulu dari Sambil luar. cuci tangan dulu Harus ya, Nek. cuci tangan. Cerita apa? Tadi dari RT, kader Yandu Lansia itu datang ke sini. Nenek disuruh vaksin di puskesmas. Tapi nenek itu kan sudah setiap hari pakai masker, sudah selalu cuci tangan, tidak pernah keluar rumah, gak pernah ketemu orang. Kok nenek harus vaksin? Ya nenek itu takut kalau vaksin, jangan-jangan nanti nenek malah jadi sakit. Ya nenek bilang, wah ndak usah, saya di rumah saja. Oh, itu ndak bener, Nek. Seharusnya nenek itu divaksin. Sekarang ini jadwalnya pemerintah itu suntik vaksin buat yang para lansia. Nenek kan sudah tua, sudah termasuk lansia toh. Loh, tapi nenek kan sudah mematuhi apa yang jadi apa itu? Protokol. Nah, itu nenek sudah pakai masker kalau keluar rumah. Nenek sudah cuci tangan dan tidak pernah keluar-keluar pergi kemana-mana. Nenek gak ketemu sama orang, kan gak mungkin nenek kena apa itu virus corona. Gak mungkin. Sudah, nenek gak mau vaksin. Nek, Disuntik, divaksin disuruh pergi ke aman. puskesmas apa ke rumah sakit, Nggak ketemu orang apa-apa, sakit. Nek. Ndak Wis toh, percaya sama Maya, aman ndak apa-apa. Itu divaksin biar kita ndak ketularan virus corona. Tapi ada itu tetangga yang di sana itu cerita, katanya kalau nanti vaksin malah bisa sakit, malah jadi lemes, pusing terus, gak bisa aktivitas, gak bisa gerak. Aduh, apa kamu seneng Tondo kalau nenekmu sakit seperti itu salah itu, Nek. Itu ndak bener. Itu buktinya Pak Jokowi yang divaksin pertama kali masih sehat-sehat tuh, masih jadi presiden tuh, ndak kenapa-napa. Lah, Pak Jokowi kan masih muda, nenek sudah tua, kan beda kekuatannya. Wes pokoknya ndak mau, nenek ndak mau, nenek ndak mau vaksin. Bentar. Tadi pas Maya pulang kerja toh, Nek, Maya lewat Balai Senjoyo nih, ada apa itu? Spanduk gede, spanduk yang besar. Terus Ada tulisan sosialisasi vaksin. Nanti tak antar ke situ ya. Nenek harus ikut sosialisasi di Balai Senjoyo sana. Biar nanti nenek nggak takut-takut lagi kalau mau divaksin. yo, Mau ndak? tapi ditemani. Iya, nanti tak temani. Berarti nenek harus pakai masker. Oh ya jelas. Nanti kalau duduk di sana nggak boleh deket-deket sama orang begitu. Betul. Jadi nanti Ya. jam 5 sore nenek tak antar ke Balai Senjoyo. Kita dengerin sosialisasi vaksin sama ada dokter ya, Nek? Bener, dokter yang Iya menerangkan benar ya, dokter. bukan kader Wes ya. terpercaya. Ndak, Saya nggak mau terpercaya. kalau kader Ndak. yang menerangkannya seperti itu. Oke, siap. Nanti kita berangkat ya jam 5. Ya sudah, kamu sana mandi. Ya. Ya, nenek Aku juga tak masuk mau dulu ya, Nek. Mandi dulu. istirahat. Ya, Nek, tutup pintu dulu. Ayo, Dok. Ayo, Nek, kita berangkat. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ke sini ya. Sore ini kita akan membahas mengenai apa itu vaksin COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Dea yang nanti akan memberikan materi mengenai vaksin COVID-19.
Mari kita saksikan paparan ini. Vaksin adalah obat suntikan yang berisi komponen virus yang sudah dilemahkan, yang nantinya jika akan disuntikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap suatu penyakit, khususnya penyakit COVID-19 ini. Mengapa kita harus divaksin? Vaksin itu akan membuat kita kebal terhadap suatu penyakit, dalam hal ini tentunya pada penyakit COVID-19. Sehingga orang yang sudah divaksin akan memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksin harus sakit dahulu baru memiliki kekebalan. Nah, bagaimana jika kita tidak divaksin? Tentu akan bahaya untuk diri kita sendiri, keluarga, dan penyebaran di lingkungan sekitar kita. Tujuan vaksinasi COVID-19 adalah yang pertama, membentuk kekebalan tubuh kita. Yang kedua, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kemudian melindungi kesehatan kita. Jika kita sehat, maka kita juga bisa produktif. Bagaimana cara kerja vaksin? Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mengenal atau virus tersebut. Kemudian, tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan tubuh kita. Sehingga, kedepannya jika ada seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Mungkin saja ia sakit, tetapi tidak menimbulkan hal yang fatal karena tubuh sudah bisa melawan virusnya. Siapa saja yang bisa divaksin? Untuk rekomendasi saat ini, vaksin dapat diberikan kepada semua orang sehat yang belum pernah terpapar COVID mulai usia 18 tahun sampai 59 tahun. Kemudian lansia usia lebih dari sama dengan 60 tahun dan ibu menyusui juga sudah bisa diberikan vaksinasi COVID-19. Khusus untuk lansia, ada beberapa syarat yang menentukan apakah lansia tersebut layak atau tidak divaksin, yaitu yang pertama, apakah lansia tersebut mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Yang kedua, apakah lansia tersebut sering merasa kelelahan? Kemudian yang ketiga adalah apakah lansia tersebut memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit, yaitu hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Kemudian selanjutnya, apakah mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100-200 meter? Dan yang terakhir, apakah lansia tersebut mengalami penurunan berat badan drastis dalam 1 tahun terakhir? Jika terdapat 3 atau lebih dari jawaban tersebut, maka lansia tersebut tidak layak diberikan vaksin. Bagaimana dengan interval pemberian vaksin? Interval pemberian vaksin di Indonesia berkisar antara 28 hari atau 12 minggu dari pemberian suntikan vaksin pertama, bergantung jenis vaksin COVID yang diberikan. Tempat pelaksanaan layanan vaksinasi COVID-19 dilakukan di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Mari kita sukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Mulai dari kita menuju Indonesia sehat. Oke, demikian paparan mengenai vaksinasi COVID-19. Sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Dok, mau tanya. Jika seseorang sudah pernah kena COVID, apakah masih perlu divaksin? Oke, pertanyaan yang sangat baik. Jadi, untuk rekomendasi di Indonesia saat ini, bagi penyintas COVID-19 tetap perlu dilakukan vaksinasi. Walaupun para penyintas COVID-19 telah mendapatkan antibodi dari infeksi virus sebelumnya, mereka masih memerlukan vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan atau antibodi di dalam tubuhnya. Dosis pertama bisa didapatkan 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Nah, apabila setelah dosis pertama seseorang terinfeksi COVID-19, maka dosis pertama vaksin tidak perlu diulang. Tetap diberikan dosis kedua dengan interval yang sama, yaitu 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Saya dok. Ya mas, silahkan. Efek sampingnya apa ya dok? Oke, efek samping yang timbul itu kembali lagi tergantung kondisi masing-masing tubuh seseorang. Jadi kalau dari penelitian yang sudah ada, efek samping yang timbul dari vaksin COVID-19 bersifat reaksi lokal, seperti kemerahan, kemudian nyeri di bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing
dan demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja. Tapi teman-teman harus ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada efek sampingnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan segera mendaftar dan siapkan diri kita untuk divaksin. Terima kasih dokter. Duk, nenek sekarang mantep kalau disuruh vaksin. Karena Dokter Dea menjelaskan dengan jelas apa itu fungsi vaksin. Kemudian ternyata banyak manfaatnya. Dan semua itu dipakai untuk mencegah supaya tidak terpapar virus. Sip, jadi mantep ya Nek, mau divaksin? Loh, Nenek tadi sudah didaftarkan Tadi sih belum udah ya? Nek. Nek, ini Maya dapat balasan. Ada pesan masuk untuk jadwal undangan vaksinnya Nenek besok. Oh, sudah dapat ya? Jadi Nenek vaksinnya besok. Oh di ya, rumah di mana? sakit Pelkesi. Jam berapa? Jam 10 sih Nek ini. Kamu bisa ngantar? Bisa, enggak apa-apa. Nanti Maya antar ya. Oh ya Nek, Pak Dejan itu termasuk lansia juga kan? Ya, tadi kan bareng sama kita juga. Oh iya Ding, gimana Pak Dejan diajak vaksin juga? Emang boleh ya? Oh jadi gini, dokter dia bilang kalau yang muda bawa 2 lansia, nanti yang muda bisa divaksin. Kalau bisa sekalian, Pak sekalian. Dejan. Berarti kita ajak Pak Dejan, jadi kita bertiga bisa divaksin semua. Oh iya, sekalian ditawari Pak Dejan. Oke, siap Nek. Coba nanti Maya tawarin Pak D. Ternyata ada untungnya buat kamu. Kamu bisa divaksin. Alur pelayanan vaksin 2 meja. Calon penerima vaksin datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Calon penerima vaksin melakukan protokol kesehatan, memakai masker, dan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan pelayanan vaksinasi. Memasuki ruang tunggu. Petugas melakukan pengecekan data pada website pedulilindungi.id dan memberikan kartu kendali untuk diisi oleh calon penerima vaksin. Meja 1. Screening dan vaksinasi. Petugas melakukan screening sesuai petunjuk teknis. Petugas melakukan pemeriksaan tanda vital seperti pengecekan suhu tubuh dan pengecekan tekanan darah, serta melakukan beberapa pertanyaan terkait kondisi kesehatan calon penerima vaksin pada saat itu. Calon penerima vaksin yang sudah lolos screening dapat langsung diberikan vaksin. Tidak sakit ya dokter? Tidak. Ini dokter? Petugas mengisi hasil screening dan vaksinasi pada kertas kendali. Sudah ya, Nek? Terima kasih dokter. Sama-sama. Walaupun sudah divaksin, tetap lakukan 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Setelah menerima vaksinasi akan dilakukan observasi selama 15 menit. Sakit, Bu. Nah, semoga nenek tetap sehat ya. Tidak ada yang dirasakan setelah vaksin ini. Meja 2. Pencatatan dan observasi. Petugas melakukan entry data dari kartu kendali ke dalam piket. Petugas memberikan kartu vaksinasi kepada penerima vaksin.
Jangan takut divaksin, saya sudah divaksin, Anda kapan?